Welcome to Life Skill Class Homeschooling Bintang. Halo adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Firda di kegiatan Life Skill Class. Nah, agenda kegiatan Life Skill Class kita hari ini adalah cooking nih. Wah, kita akan cooking apa ya adik-adik ya? Baik, jadi hari ini kita akan coba cooking dimsum mentai. Pasti adik-adik sudah nggak asing ya dengan salah satu jenis makanan yang satu ini, karena banyak banget ya kayaknya ya dijual di beberapa daerah atau bahkan di jajanan bazar ya adik-adik ya. Nah, istilah dimsum sendiri sebenarnya makanan ini berasal dari Tiongkok ya adik-adik ya, yang mana sebenarnya dimsum ini tidak merujuk pada satu jenis makanan, melainkan dimsum ini memiliki arti makanan kecil. Nah, makanan kecil ini tidak hanya yang kita lihat ya, yaitu satu jenis makanan. Tapi makanan kecil ini bervariasi, jadi bisa meliputi bakpao, bisa meliputi siomay, lumpia, ataupun jenis makanan lain ya adik-adik ya, yang mana disebut makanan kecil sebagai pelengkap masyarakat Tiongkok ini untuk pesta minum teh, begitu ya adik-adik ya. Nah, karena adanya inovasi yang bervariasi ya, yang terus berkembang di bidang kuliner, akhirnya dimsum ini banyak sekali disajikan dengan saus mentai. Ada yang tahu saus mentai itu apa? Iya, saus mentai ini adalah pelengkap ya adik-adik ya, atau saus yang bentuknya creamy yang mana berasal dari Jepang. Nah, saus mentai ini adalah perpaduan atau campuran dari mayones, saus sambal, dan juga telur ikan atau tobiko. Oke, kalau gitu ini spesial banget ya. Berarti hari ini kita akan membuat dimsum mentai sederhana yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Udah nggak sabar kan? Kalau gitu langsung aja kita ke alat bahan dan proses pembuatannya. Halo adik-adik. Oke, langsung aja ya kita ke step selanjutnya. Di sini Kak Firda nggak sendirian nih. Kak Firda ditemani sama Kak Alif. Nah, kita kenalan dulu ya sama Kak Alif ya. Kayaknya dari kemarin video kita itu ada kakak-kakak asing ya kayaknya ya. Oke, langsung aja. Siapa sih Kak Alif itu? Halo adik-adik, perkenalkan aku Kak Alif. Aku dari mahasiswa PLP dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, jadi Kak Alif ini juga salah satu mahasiswa yang sedang PLP ya di Homeschooling Bintang. Oke, kalau gitu langsung aja ya Kak Alif ya. Kita akan menyebutkan alat dan bahan nih yang kita butuhkan untuk membuat dimsum mentai. Kita mulai dari bahannya dulu nih. Kita butuh apa aja ya Kak Alif ya? Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada saus tiram, kita membutuhkan 6 sendok makan, lalu minyak wijen secukupnya atau sesuai seleranya adik-adik ya. Lalu ada saus mentai, ini juga secukupnya. Lalu ada kulit dimsum. Lalu untuk toppingnya bisa menggunakan nori. Oke, nah mungkin Kak Firda informasikan terlebih dahulu ya adik-adik ya. Untuk saus mentai ini banyak sekali dijual di frozen ataupun di online. Tapi kalau misalkan adik-adik kesusahan nih mencari mentainya, adik-adik bisa mencampurkan mayones dan juga saus sambal. Gitu ya adik-adik ya. Jadi diaduk aja jadi satu. Atau kalau misalkan adik-adik memiliki selera saus yang lain nih, boleh banget. Silakan ya, barangkali saus keju atau saus apapun itu. Begitu ya adik-adik ya. Oke, nah kemudian untuk bahan utamanya kita membutuhkan ayam file. Ini Kak Firda menggunakan dada dan juga bisa dilihat ya ada kulit-kulit. Nah, ini supaya tekstur dimsumnya nanti bisa lebih juicy gitu ya adik-adik ya. Ini kurang lebih 1 kg. Jadi file tanpa tulang ya, sudah kita pilah dan kita cuci bersih serta potong-potong. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah wortel.
Ini wortelnya kita menggunakan 2 buah. Ini sudah diparut halus ya adik-adik ya. Atau kalau misalkan adik-adik mau nanti dicampurkan sama adonan ayamnya juga boleh, sesuai dengan selera. Kemudian bisa dilihat di sini, ini ada putih telur. Kak Firda sama Kak Alif menggunakan 3 buah putih telur. Nanti untuk kuningnya nanti bisa diceplok sendiri ya adik-adik ya. Kemudian selanjutnya ini kita punya tepung apa ya Kak Alif ya? Ada tepung tapioka. Iya, tepung tapioka ini ukurannya 250 gram atau 1/4 ya adik-adik ya. Kita hanya menggunakan tepung tapioka aja. Nah, di sini kemudian kita punya seasoning. Kita butuh apa aja? Yang pertama ini bawang putih, kurang lebih 6 siung bawang putih yang sudah kita potong-potong. Kalau misalkan adik-adik suka dengan aroma bawang putih boleh lebih ya. Tapi kalau terlalu banyak kayaknya juga enak ya adik-adik ya. Kemudian ada gula pasir, ini opsional aja, silahkan barangkali mau teksturnya nanti atau rasanya agak manis. Ini Kak Firda dan Kak Alif menggunakan 1,5 sendok makan. Dan yang terakhir, ini perbubukan dan perkalduan yang duniawi ya. Ini Kak Firda punya garam, kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian kita ada penyedap rasa sapi, ini Kak Firda pakai sapi ya, karena aromanya lebih tercium. Mereknya apa aja boleh ya. Dan yang terakhir, ini ada lada bubuk. Nah, ini secukupnya ya, kalau terlalu banyak nanti juga pedes ya kayaknya ya. Oke, jadi itu aja untuk bahan-bahannya ya adik-adik ya. Toppingnya bebas sesuai selera adik-adik. Barangkali adik-adik punya telur ikan, boleh nanti ditambahkan, begitu ya. Oke, lanjut ke alatnya Kak Alif. Oke, untuk alat yang dibutuhkan yaitu ada capitan, lalu ada parutan untuk marut wortel tadi, lalu ada sendok, ada spatula, ada kuas, dan ada torch. Lalu untuk menggiling ayamnya kita membutuhkan chopper atau bisa juga adik-adik kalau punya di rumah blender juga gak apa-apa pakai blender. Lalu untuk tempat dimsumnya nanti kita bisa pakai aluminium foil. Kalau tidak punya, alternatifnya bisa pakai piring kaca. Oke, jadi nggak harus aluminium foil ya adik-adik ya. Adik-adik bisa menggunakan media lain seperti piring kaca yang mungkin tahan panas ya, yang tebel teksturnya. Kemudian nanti torch ini akan kita bakar di akhir sesi. Tapi kalau misalkan adik-adik nggak punya torch, nggak apa-apa, nggak usah torch ya, karena kayaknya tidak terlalu mengubah rasa ya Kak Alif ya. Jadi cuman membuat itu panas, kemudian juga mungkin ada aroma-aroma bakar gitu ya. Oke, itu aja ya adik-adik ya. Silakan bisa menyesuaikan bahan dan juga alat yang adik-adik butuhkan di rumah. Nah, untuk yang terakhir kita juga butuh kukusan ya adik-adik ya, karena kukusan atau steamer ini penting banget karena dimsumnya nanti akan kita kukus. Oke, kayaknya udah lengkap ya Kak Alif ya. Kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya. Nah, adik-adik, kita memasuki langkah pertama. Untuk langkah pertamanya, kita masukkan ayam file yang sudah dipotong-potong kecil ini ke dalam choppernya. Oke, karena choppernya kecil ya adik-adik ya, jadi mungkin kita setengah-setengah aja. Nah, kita masukkan. Ini sepertiga ya Kak Alif ya. Iya. Oke, jadi karena choppernya kecil ya, takutnya nanti nggak bisa menggiling dengan kuat. Kemudian kita tambahkan bawang putih. Nah, kita ini dulu aja ya adik-adik ya. Tengah-tengah dulu. Kemudian kita tambahkan tepung. Kita tambahkan ya nggak apa-apa sedikit tepung. Dan juga putih telur. Nah, untuk putih telurnya juga setengah dulu ya adik-adik. Nah, tambahan ya adik-adik ya, supaya nanti dimsumnya ini menjadi kenyal begitu ya. Jadi kita membutuhkan es batu. Jadi ketika menggiling kita masukkan es batu. Nggak usah terlalu banyak ya adik-adik ya, cukup secukupnya aja. Karena daging dimsumnya nanti akan berubah menjadi lebih kenyal kalau menggunakan air es. Oke, nah adik-adik kita sudah menggiling ya.
jadi ini sudah bisa adik-adik lihat teksturnya. Sudah halus ya. Nah, tadi untuk es batunya ternyata karena sesuai dengan kemampuan chopper masing-masing begitu ya. Jadi lebih mudah dan lebih aman kayaknya dihancurkan dulu nih es batunya. Jadi seperti ini ya. Atau kalau menggunakan RS boleh, tapi kayaknya harus yang dingin banget ya adik-adik ya. Oke, jadi nanti untuk daging ayam dan juga telur dan juga tadi campuran dari tepung ya yang sudah kita giling, kita sisihkan di mangkuk yang besar atau di wadah baskom. Nah, untuk teksturnya sendiri adik-adik sesuai selera ya. Barangkali suka yang mungkin masih ada buliran-buliran ayamnya yang terasa, itu boleh. Jadi untuk pencoperannya ini tergantung selera, apakah adik-adik pengen yang halus banget ya kayak gini, atau barangkali mungkin yang masih kasar gitu ya. Jadi silakan disesuaikan. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Ini masih dalam proses penggilingan. Oke adik-adik, langkah selanjutnya, jadi teksturnya sebelumnya seperti ini ya. Jadi ini sudah kita masukkan ke dalam satu wadah. Nah, ini Kak Alif dan Kak Firda menggilingnya dengan cukup halus ya Kak Alif ya. Meski ada beberapa tekstur yang masih kasar, nah ini nggak apa-apa, ini enak ya. Selanjutnya kita siapkan minyak wijen. Jadi minyak wijen ini sesuai selera, yang mana mungkin bisa kita takar ya dengan menggunakan sendok makan. Kak Firda menggunakan kurang lebih 3-4 sendok makan. Kalau misalkan adik-adik sudah merasa minyak wijennya beraroma, nah sesuai selera aja. Mungkin ada ya beberapa minyak wijen yang dengan merek tertentu yang memang dia menghasilkan aroma yang cukup tajam. Kemudian selanjutnya saus tiram ya. Saus tiram ini kalau misalkan kalian menggunakan yang kemasan saset, itu bisa menggunakan 2 saset. Kalau misalkan menggunakan kemasan botol, kurang lebih 6 sendok makan. Oke, kita aduk-aduk dulu ya adik-adik ya. Baik, selanjutnya kita siapkan seasoning. Jadi ini tadi sudah ditakar ya ukurannya ya adik-adik ya, yaitu 1 sendok makan garam, kemudian kaldu bubuk secukupnya penyedap rasa, dan juga 1 sendok teh lada bubuk. Kita campurkan semuanya. Jadi nanti barangkali adik-adik bisa koreksi rasa ya adik-adik ya, barangkali. Oke, dan terakhir kita tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Nah, kita juga siapkan wortel. Ini wortel yang sudah diparut ya. Karena kita menggunakan atau kita membuat dimsum mentai, jadi wortelnya ini nggak perlu di bagian atasnya dimsum ya, karena tidak akan terlihat karena nanti akan kita siram menggunakan saus mentai. Jadi kita akan masukkan semuanya. Nah, jadi kita mix jadi satu. Selanjutnya silakan diaduk perlahan aja ya adik-adik ya, sampai semua bahan yang ada di dalam baskom ini tercampur dengan sempurna.
Nah, ini adik-adik untuk ulenan adonan yang udah diuleni sama wortel sama seasoning juga. Seperti ini teksturnya ya. Jadi udah mix semua ya, Kak Iya. Alif? Iya, Kak. Baik, selanjutnya kita ke langkah terakhir ya adik-adik ya, sebelum kita ke proses pengukusan. Nah, ini Kak Alif dan Kak Firda sudah menyiapkan sarung tangan. Kita mulai keluarkan kulit dimsumnya ya adik-adik ya. Kita akan nanti membalut ya. Proses pembalutan. Kemudian di sini kita juga sudah menyiapkan 2 buah wadah ya, yang besar ya, yang mana bisa kita gunakan sebagai tempat dimsum mentahnya nanti. Nah, jangan lupa di proses ini adik-adik bisa mulai memanaskan kukusan atau steamer gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke langkah pembalutan kulit ya. Jadi kita ambil dulu 1 buah kulit dimsum. Seperti ini ya adik-adik ya, kayaknya untuk mana depan mana belakang sama aja. Kita isikan dengan adonan dimsum. Nah, tidak perlu terlalu banyak dulu ya adik-adik ya untuk mengukur, karena kalau terlalu banyak nanti susah untuk ditutup. Kurang lebih 1-2 sendok makan. Kemudian, nah kita cubit aja ya adik-adik ya. Sebenarnya ini salah satu alternatif ya, barangkali adik-adik punya referensi lain boleh banget. Jadi mau dimsumnya mau dibentuk apapun itu bebas ya adik-adik ya. Pastikan rapat aja supaya adonannya ini tidak keluar. Nah, lumayan besar ya adik-adik. Ini dimsumnya gendut-gendut ini. Oke, kemudian tinggal kita taruh di wadah terlebih dahulu. Ini sudah dilapisi kertas minyak supaya tidak lengket. Begitu ya adik-adik ya. Nah, kita ulangi langkah seperti tadi yang kakak tutorialkan sampai adonannya benar-benar habis. Oke adik-adik, kita sampai ke langkah pengukusan ya. Di sini sebelum mengukus, kita sudah siapkan steamer yang sudah mendidih ya airnya ya. Jadi ini ada uap panas yang sudah terlihat. Kemudian di sini Kak Vida menyiapkan ini minyak goreng ya dan kuah serta mangkuk kecil. Jadi sebelum kita kukus, kita bisa mengoleskan sedikit minyak ya pada permukaan kukusan. Jadi nanti fungsinya supaya dimsumnya nanti tidak lengket ketika kita angkat, begitu ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak ya adik-adik ya, tinggal di ini aja, dioles-oleskan atau dibalur-balurkan sedikit gitu ya. Nah, terlihat ya minyaknya ya adik-adik ya. Baik, kemudian langsung saja kita masukkan. Nah, ini dia nih dimsum yang sudah siap untuk dikukus. Kita masukkan satu persatu ya dengan penuh hati-hati.
biar bentuknya tetap utuh, bagus gitu ya, cantik ya adik-adik ya. Nah, kayaknya nanti lumayan banyak ya porsinya ya adik-adik. Oh, panas. Lumayan banyak porsinya ya adik-adik ya. Hati-hati ya. Mungkin bisa minta bantuan orang tua atau orang dewasa ya, terutama untuk adik-adik SD ketika memasukkan ke dalam kukusan. Atau ketika kukusannya udah panas, boleh kalian kecilkan terlebih dahulu. Nah, ini rangkap 2 ya kukusannya. Kebetulan kakak punya yang susun. Jadi sama seperti tadi langkahnya, kita balurkan dulu atau kita oleskan tipis-tipis minyak gorengnya terlebih dahulu. Atau barangkali adik-adik kalau misalkan pengen dimsumnya nanti tidak basah ya, atau karena nanti ada uap air yang turun, bisa dengan menggunakan kain ya adik-adik ya, nanti kita pasang di tutupnya. Tapi karena Kak Firda nanti merasa bahwa nanti dimsumnya ini tertutup sama saus mentai, jadi tidak apa-apa meskipun dimsumnya nanti tidak terlalu cantik begitu ya adik-adik ya, karena nanti kita hiasi dengan saus mentai dan juga topping. Oke, kalau sudah, kita tutup dulu ya adik-adik ya. Kita kukus kurang lebih 20 menit sampai 25 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, bisa dilihat di sini ya adik-adik, udah matang nih dimsumnya. Nah, sekarang kita mau tiriskan dan menunggu dimsumnya agak dingin, baru kita tuang saus mentainya. Oke, bisa diperhatikan ya, ini masih ada air-air gitu ya Kak ya, masih basah. Nah, tapi karena kita sudah mengoleskan minyak nih, bisa adik-adik lihat tidak lengket ya adik-adik ya. Atau kalau misalkan adik-adik punya kertas yang memang khusus untuk mengukus, itu juga bisa sekali untuk digunakan. Gitu ya. Oke, kita tiriskan dulu sampai nanti airnya hilang. Nah, adik-adik, dimsumnya udah siap nih. Kelihatan enak ya Kak dimsumnya. Bener, ini aromanya udah menggugah selera ya adik-adik ya. Meskipun masih dimsumnya aja nih, belum kita tuangkan saus mentai. Nah, kita ke langkah yang terakhir ya Kak Alif ya. Langkah yang terakhir kita harus ngapain nih Kak Alif? Kita mau nuangin saus mentainya nih. Oke, kita sudah menyiapkan wadah aluminium foil ya. Nah, kita akan mengemas. Yuk, Kak Alif yang menata. Kita masukkan ke aluminium foil ya adik-adik ya. Nggak tahu nih muat berapa nih kayaknya. Bisa padat 2 nggak ini? Bisa 3. 6. Muat ya 6. Karena ini dimsumnya gendut-gendut ya adik-adik. Bener. Jadi ini kayak kita loyal ya kayaknya. Oke, ini jadinya besar banget ya adik-adik ya. Jadi ini pasti puas banget nih makan dimsum mentainya nih, pasti udah langsung kenyang. Kita tata dulu ya. Baik, sembari Kak Alif nanti menata adonan ini di aluminium foil ya, dimsum yang udah mateng, kita siapkan saus mentai dan juga torchnya. Nah, untuk saus mentainya ini nanti akan kakak semprotkan gitu ya, tuangkan. Tapi kakak membutuhkan ini plastik segitiga. Nah, kita akan memasukkan saus mentainya ke dalam sini ya, adik-adik ya. Tapi kalau misalkan adik-adik punya alat saus yang bisa bisa untuk ditembakkan ya nantinya ya ke dalam dimsumnya, boleh silahkan. Ini cuman alternatif aja karena Kak Firda nggak punya ya tempat pengemasannya. Oke, kita langsung aja masukkan ke dalam sini.
Oke, karena Kak Firda membuat porsi banyak ya. Jadi 1 kilo ini Kak Firda total menjadi 58 sampai 60 ya adik-adik ya. Nanti akan kita gunting ujungnya ya adik-adik ya. Adik-adik boleh memvariasikan dengan saus-saus yang lain ya. Barangkali mau saus keju atau saus apapun itu. Oke, kita tuangkan ya adik-adik ya. Nah, kita baluri dengan saus mentai. Ini persis kayak abang-abang yang jual ya. Nah, ini sesuai selera ya adik-adik ya. Barangkali adik-adik suka banget sama saus mentai. Saus mentai ini kayak ada tekstur atau rasa pedes ya Kak ya? Iya. Nah, berarti barangkali adik-adik yang nggak suka pedes bisa menggunakan saus lain, saus keju atau apapun itu ya. Atau mentainya dikit aja. Oke, nah adik-adik ini sudah siap, berarti ini tinggal kita torch aja ya, jadi ini opsional. Nah, kita sediakan wadah yang lain begitu ya, yang mungkin bisa menahan panas nanti. Nah, kita siapkan torchnya. Nah, ini hati-hati ya adik-adik ya, karena kita bukan penjual dimsum mentai yang profesional gitu ya. Jadi adik-adik perlu dibantu dan waspada sama apinya ya. Ini jangan dipegang ya adik-adik ya, untuk wadahnya juga ya. Nah, ini bisa diukur ya panasnya. Jadi hati-hati, beneran hati-hati ya adik-adik ya ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan nori sebagai pemanis ya. Di sini kakak mau kasih secukupnya aja. Oke, norinya ini berbagai macam ya adik-adik ya. Ini kebetulan kita punyanya nori yang seperti ini ya, sudah kita tambahkan aja sebagai topping. Nah, untuk teksturnya sendiri, untuk dimsum mentai yang sudah di torch itu kurang lebih nanti akan ada aroma kayak terbakar begitu ya, tapi tidak terlalu, dan usahakan jangan sampai hitam ya adik-adik ya, karena nanti jatuhnya gosong begitu ya. Agak kecoklatan aja. Jadi ini sebagai sebagai ya supaya hits aja begitu sih sebenarnya, tapi untuk rasa sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu ya Kak ya. Jadi barangkali adik-adik tidak ada torch, nggak apa-apa, silakan bisa dibaluri untuk step terakhir dengan menggunakan saus yang adik-adik inginkan. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini dia nih hasil dari dimsum mentai kita hari ini. Nah, kelihatan enak banget ya Kak. Betul. Kelihatan banget nih dari lumeran saus mentainya. Terus ada taburan nori yang kelihatan gurih banget. Kelihatan enak banget nih pastinya. Bener, ini Karena udah 11-12 sama abang-abang yang jual dimsum mentai beneran ya adik-adik ya. dijamin enak. Betul. Dan Dagingnya lebih gendut ya. kerasa ya. Betul Dagingnya banget kerasa ya, nih. Oke, nah adik-adik selamat mencoba di rumah. Untuk tugasnya seperti biasanya ya, silakan mengirimkan 3 buah foto dokumentasi. 2 buah foto dokumentasi berupa adik-adik proses ya ketika memasak dimsum mentai ini di rumah. Dan jangan lupa 1 foto dokumentasi berupa hasil akhir beserta dengan foto diri seperti ini. Biar nanti Kak Firda dan Kak Devina bisa menilai ya bahwa itu originalitas memang benar-benar buatan adik-adik di rumah. Oke, baik adik-adik, selamat berkreasi di rumah, sehat-sehat terus di rumah. Kak Firda mau mengucapkan terima kasih juga nih untuk Kak Alif yang sudah menemani kita hari ini ya. Semoga ini juga bermanfaat ya ilmunya ya untuk Kak Alif ya.
Oke adik-adik, sekian kegiatan life skill kelas kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan LSJ minggu depan. Dadah!